Shalom, selamat sore. Saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit perenungan firman Tuhan dalam ibadah persekutuan pria Kristen Gereja Condrokusumo Semarang. Dan saya bersyukur untuk kesempatan ini. Dan sebelum kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena saat sore menjelang malam ini, Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam persekutuan pria Kristen Gereja Condrokusumo Semarang, walaupun masih menggunakan media secara online, tapi kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga ibadah yang kami lakukan ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap prinsip-prinsip kebenaran kekal yang kami temukan dalam perenungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus juga memberikan kami kekuatan untuk kami boleh dapat mengaplikasikan, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima pengajaran, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tema kita di bulan ini, tema gereja di bulan ini berbicara tentang firman Tuhan. Dan kalau kita datang ke gereja, biasanya di gereja itu ada tema ya. Di sini disebutkan mengalami firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema komitmen terhadap firman Tuhan. Komitmen terhadap firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Ezra, pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Kitab Ezra, pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang baru saja kita baca ini memberitahukan kepada kita bagaimana Ezra dia membangun komitmennya terhadap firman Tuhan. Nah, Ezra ini adalah salah satu dari jutaan orang Israel yang pada waktu itu diangkut kemudian dibuang ke pembuangan di Babel dan Persia. Nah, pembuangan orang Israel ke Babel itu Alkitab mencatat itu sekitar 70 tahun mereka berada di pembuangan Babelonia pada waktu itu. Sampai kemudian pada tahun 520 sebelum Masehi ada sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh seorang raja Persia bernama Kores. Dia mengeluarkan sebuah perintah supaya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berada di pembuangan, dipulangkan kembali ke daerahnya masing-masing di Israel. Dan salah satu dari sekian banyak orang Israel yang pulang dari pembuangan pada waktu itu adalah Ezra. Dan kemudian Ezra ini setelah dia pulang dari pembuangan ke Israel, dia kemudian membangun komitmen terhadap firman Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-10 yang baru saja kita baca di sini disebutkan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Nah, kata bertekad
dalam nats ini, kalau dalam bahasa aslinya itu dia memakai kata hekin. Dan kata hekin ini bisa berarti memantapkan atau menyiapkan. Jadi Ezra dia memantapkan atau meyakinkan, menyiapkan hatinya terhadap firman Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa yang Ezra bangun terhadap firman Tuhan? Perkara-perkara apa saja yang dia mantapkan dan dia siapkan terhadap Taurat Tuhan yang disebutkan dalam teks ini? Nah, saya melihat dalam teks ini ada 3 perkara yang dilakukan oleh Ezra berkaitan dengan komitmennya, berkaitan dengan tekad yang dia lakukan terhadap firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang komitmen, bagaimana kita membangun komitmen kita, tekad kita, memantapkan keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Ada 3 cara yang kalau kita lihat dalam teks ini disebutkan. Cara yang pertama itu adalah mempelajari firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam pasal yang ke-7 ayat 10a, ayat 10a itu di situ disebutkan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ya, Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Nah, selama di pengasingan di Babel dan di Persia, Ezra itu dia berpengalaman secara pribadi dengan firman Tuhan. Dia menggumuli firman Tuhan dan dia mencermatinya. Nah, kata meneliti dalam Alkitab LAI ini dan disebutkan di sini, sebenarnya ini merupakan terjemahan dari kata daras dalam bahasa asli. Dan kata daras ini sebenarnya lebih cocok diterjemahkan belajar. Jadi Ezra dia bertekad untuk belajar firman Tuhan. Nah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa karena bisa dibilang bahwa Ezra ini berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Karena dia sementara berada dalam situasi dan kondisi pasca pembuangan. Ini keadaan masih kacau balau. Setelah mereka berada di Babel selama 70 tahun, mereka dikembalikan oleh Raja Kores ke negeri mereka masing-masing, dan tentu ini adalah masa-masa yang penuh dengan transisi seperti begitu. Tapi di sini kita melihat bahwa dalam keadaan yang tidak nyaman seperti itulah Ezra kemudian dia membangun komitmen, dia membangun tekad, dan dia memantapkan hatinya untuk belajar firman Tuhan. Nah, ini adalah pelajaran pertama yang kita belajar dari perenungan pada saat ini adalah kita juga sebagai orang percaya dituntut untuk bertekad membangun komitmen kita untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Ya, tentu ini merupakan sebuah pergumulan bagi kita semua karena dalam kapasitas kita masing-masing tentu berbeda-beda pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Saya sebagai mahasiswa teologi dituntut setiap hari untuk belajar firman Tuhan, belajar mata kuliah ini, belajar mata kuliah itu, dan lain sebagainya. Tentu itu juga tidak bisa diterapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang bukan mahasiswa teologi. Tapi di sini kita melihat bahwa Ezra dia berkomitmen untuk terus dan terus belajar firman Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk sekolah teologi dan belajar segala macam pelajaran teologi seperti yang saya belajar, tidak. Tapi paling tidak kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin setiap hari kita bisa punya waktu di mana kita belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mungkin 1-2 ayat atau kalau bisa 1 pasal dalam 1 hari. Dan itu semua harus dibangun dengan komitmen dan tekad yang sungguh-sungguh dari kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mengalami
firman Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, maka kita juga harus bisa membuat komitmen, bisa membangun tekad untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Jadi ini yang pertama, kita harus belajar, kita harus mempelajari firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, komitmen terhadap firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 10b, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Ezra belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah belajar bahwa dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Tapi dia tidak berhenti pada titik meneliti Taurat Tuhan. Tapi Alkitab juga menegaskan bahwa dia berkomitmen, bertekad, memantapkan, menyiapkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dipahami itu tidak hanya sebatas mengisi pengetahuan kita secara kognitif, tapi juga kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Alkitab, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita. Nah, ini juga termasuk sebuah pergumulan yang berat bagi kita, karena sebagai manusia mungkin mungkin kita bisa poin yang pertama, belajar firman Tuhan tiap hari. Saya juga punya waktu-waktu tertentu di mana saya harus belajar firman Tuhan setiap hari, ya paling tidak 5 pasal dalam satu hari, walaupun ya kadang-kadang bolong-bolong juga, tapi paling tidak ada. Tapi Alkitab menuntut kita, firman Tuhan menuntut kita agar kita tidak hanya berhenti pada titik di mana kita belajar firman Tuhan. Okelah kita teliti, segala macam prinsip-prinsip kebenaran sudah kita kenal. Ya, kita beribadah minggu, ya, bahkan ibadah-ibadah seperti ini, kita sudah banyak diberikan pengajaran. Itu juga bagian dari meneliti firman Tuhan. Tapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Dia memerintahkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mengisi pengetahuan, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ini pergumulan kita semua, termasuk saya. Saya juga menyadari bahwa sampai dengan saat ini saya belum sempurna dan untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, Allah mau agar kita membangun komitmen itu, membangun tekad itu. Punya keinginan tidak hanya sekedar belajar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari hari ke hari kita akan mengalami perubahan, berimplikasi pada sikap, karakter, dan perilaku-perilaku kita sampai kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama tadi adalah mari kita bangun komitmen untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Yang kedua adalah mari kita bangun komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengajarkan firman Tuhan. Ayat yang sama, ayat 10. Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, setelah menjadi pembelajar dan pelaku firman, Ezra juga berkomitmen untuk menjadi pengajar firman. Dia berkomitmen untuk mengajarkan apa yang sudah dia tahu dan dia lakukan itu kepada orang lain, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa dia memang adalah seorang imam dan ahli kitab. Dan tentu yang diajarkan adalah peraturan dan ketetapan yang dalam konteks kala itu adalah hukum Taurat.
Nah, ini merupakan sebuah tantangan baru bagi mereka pada waktu itu. Karena setelah mereka pulang dari pembuangan dengan keadaan yang nyaris tanpa harapan, dan mereka juga baru saja membangun ulang bait suci di bawah pimpinan Zerubabel pada waktu itu. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tetap berkomitmen untuk mengajarkan firman Tuhan kepada umat Allah. Jadi komitmen yang dibangun oleh Ezra tidak hanya sebatas dia meneliti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tapi dia juga mau melakukan firman Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia juga mau membagikan, mengajarkan apa yang dia tahu dan apa yang dia sudah lakukan itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga melakukan seperti apa yang dia lakukan. Yaitu tentu belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Nah, ini prinsip ketiga, cara ketiga kita membangun komitmen terhadap firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami firman Tuhan seperti tema kita, tema gereja kita di bulan ini, maka kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, saya mengajar kepada siapa? Ya, kalau kapasitas saya sebagai mahasiswa teologi atau sebagai seperti Pak Samuel yang adalah gembala sidang, tentu diberikan kesempatan khotbah, mengajar kepada sidang jemaat Tuhan. Lalu kalau kapasitas saya sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, saya mengajarkan apa? Nah, itulah tugas kita sebagai, ya dalam tanda kutip, pemimpin, ya. Kita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, baik sebagai suami atau sebagai istri, atau dalam kapasitas apapun kita dituntut untuk mengajarkan, membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tentu harus mengajarkan firman Tuhan kepada istri, anak-anaknya, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga mungkin mengajarkan kepada anak-anak mungkin, dan seterusnya. Tapi pada intinya adalah kita dituntut oleh firman Tuhan untuk mengajarkan Taurat Tuhan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, supaya orang-orang yang berada di sekitar itu pun mengalami kuasa firman dalam kehidupan mereka. Jadi ini adalah sedikit perenungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita, dan kita belajar dari Ezra bagaimana dia membangun komitmen terhadap firman Tuhan. Dia bertekad untuk belajar firman Tuhan, tapi tidak hanya sampai di situ, dia melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengajarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi pria yang mau belajar firman Tuhan setiap hari, mau melakukan firman Tuhan setiap hari, dan mau mengajarkan kepada orang lain firman Tuhan setiap hari. Kiranya perenungan pada saat ini yang sudah saya bagikan memberkati kita semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan melalui Ezra yang bertekad untuk belajar firman Tuhan setiap hari, mau melakukan firman Tuhan setiap hari, dan mau mengajarkan segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan perintahkan kepada kami melalui firman Tuhan kepada setiap orang di sekitar kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.